Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, teman-teman hebat semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi terkait dengan pengumuman dari Kemenag terkait dengan hasil akhir seleksi jabatan fungsional teknis calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang ada di Kementerian Agama tahun 2023. Nah, teman-teman semuanya, jadi bagi teman-teman semuanya yang mengikuti CPPK fungsional teknis di Kementerian Agama, ini sudah keluar pengumumannya teman-teman semuanya. Jadi kemarin yang bertanya di kolom komentar channel saya, ini saya sampaikan pengumumannya Bapak Ibu teman-teman semua. Kemudian nanti linknya yang bisa Bapak Ibu unduh terkait dengan rincian lampiran dari pengumuman ini nanti saya sematkan di deskripsi channel ini. Untuk itu simak oleh Bapak Ibu teman-teman semuanya. Kemudian persiapkan apa saja yang lulus. Persiapkan berkas apa saja untuk mengisi daftar riwayat hidup. Baik Bapak Ibu teman-teman semuanya, simak video ini dengan tuntas. Bagi yang baru mampir silakan subscribe, like, dan apabila ingin disampaikan silakan tanyakan di kolom komentar. Baik Bapak Ibu, kita teruskan semuanya. Nah, di sini disampaikan bahwa hasil seleksi kompetensi CPPK Jabatan Fungsional Teknis di lingkungan Kemenag ini sebagaimana terdapat pada lampiran pengumuman ini. Nanti Bapak Ibu silakan lampirannya oleh Bapak Ibu, linknya bisa diunduh di deskripsi channel ini Bapak Ibu ya. Kemudian peserta yang lulus seleksi jabatan fungsional teknis di lingkungan agama ditetapkan berdasarkan ini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sudah mengetahui PAN RB nomor 652, kemudian PAN RB nomor 653 khusus di Kementerian Agama. Kemudian Bapak Ibu di pengumuman tersebut juga ada kode-kode. Nah, Bapak Ibu harus mengetahui kode-kode tersebut. Apa nih penjelasan kode-kode itu? Nah, di video saya sebelumnya sudah saya sampaikan terkait dengan kode-kode ini. Tapi untuk ini pun saya sampaikan juga. Bapak Ibu nanti kalau misalkan Bapak Ibu melihat pengumuman ada kode P kemudian garis miring L, ini adalah Bapak Ibu peserta yang sudah memenuhi nilai ambang batas dan lulus seleksi CPPK, calon CPPK ya. Jadi Bapak Ibu apabila menemukan PL ini berarti Bapak Ibu lulus nilai ambang batas kemudian lulus CPPK-nya. Nah, kalau Bapak Ibu pengumumannya P, berarti Bapak Ibu di sini sebagai peserta yang memenuhi nilai ambang batas saja, tapi tidak memenuhi tidak mengisi formasi. Nah, kalau yang A ini, yang PL ini Bapak Ibu, ini lulus ambang batas, kemudian ini memenuhi formasi. Nah, kalau yang P ini lulus nilai ambang batas, hanya tidak mengisi formasi karena mungkin formasinya terbatas di setiap daerahnya Bapak Ibu semua ya. Tapi bersabar karena tahun 2024 masih ada seleksi P3K Bapak Ibu ya. Siap dan semangat saja. Kemudian ada kode C, di sini ada PR1L. Di sini adalah peserta X tenaga honor K2 yang pada jenis kebutuhan khusus dan lulus seleksi CPPPK Bapak Ibu ya. Jadi di sini PR1 ini adalah tenaga honor K2, kemudian lulus L-nya lulus. Artinya X tenaga honor K2 ini peserta ini lulus nilai ambang batas kemudian memenuhi atau mengisi formasi. Beda dengan PR1 yang tidak ada L-nya. Ini memenuhi nilai ambang batas tapi tidak mengisi formasi karena formasinya terbatas. Kemudian di sini ada kode PR2L. Ini adalah peserta non ASN pada jenis kebutuhan khusus dan lulus seleksi P3K. CP3K artinya ini adalah peserta yang memenuhi ambang batas kemudian mengisi formasi. Kalau yang ini, yang F ini kode PR2. Ini adalah peserta non ASN pada jenis kebutuhan khusus yang memenuhi nilai ambang batas tapi tidak mengisi formasi. Lulus tapi tidak mengisi formasi karena formasinya sudah penuh. Kemudian ada lagi yang TL. TL ini adalah peserta yang tidak lulus seleksi P3K. Artinya yang TL ini peserta yang benar-benar tidak lulus dan tidak memenuhi ambang batas. Beda lagi dengan PR2 yang ini ya. Ini memenuhi ambang batas tapi tidak mengisi formasi. Kalau ini benar-benar tidak lulus ambang batasnya. Ada juga yang TH. TH ini adalah peserta yang dinyatakan tidak hadir
pada salah satu atau semua tahapan seleksi kompetensi P3K. Ini Bapak Ibu ya, kode-kodenya harus Bapak Ibu pahami semua. Kemudian Bapak Ibu, yang keempat ini, nah bagi peserta yang dinyatakan lulus seleksi, ini mengisi daftar riwayat hidup dan menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui akun masing-masing di laman ini sscsn.bkn.go.id pada tanggal 29 Desember tahun 2023 sampai dengan 14 Januari 2024. Bapak Ibu pokoknya persiapkan berkasnya dulu. Di video sebelumnya saya sudah sampaikan berkas apa saja yang harus siapkan. Nah, di sini pun akan saya sampaikan berkasnya yang harus disiapkan oleh Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu nanti tinggal upload di akun Bapak Ibu semua. Jadi persiapkan dari sekarang Bapak Ibu ya. Nah, apa saja kelengkapan berkasnya? Yang pertama ada pas foto terbaru menggunakan pakaian formal, kemudian latar belakangnya warna merah. Awas, jangan sampai salah, jangan warna biru atau yang lainnya. Pakaiannya formal, kemudian latar belakang warna merah. Kemudian ijazah asli bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri telah memperoleh surat keputusan penyetaraan ijazah dari kementerian yang berwenang. Jadi pokoknya ijazah ahli, jangan ijazah fotokopi dan legalisir. Pokoknya asli yang di scan ini, yang diupload itu di akun teman-teman semuanya adalah yang asli ya. Kemudian yang C-nya adalah transkrip nilai. Ini juga sama yang asli Bapak Ibu semua, jangan sampai yang fotokopi yang dilegalisir. Pokoknya ijazah, transkrip itu asli. Kemudian Bapak Ibu semuanya yang D ini adalah hasil cetak print out daftar riwayat hidup. Bapak Ibu nanti di akun SSSN Bapak Ibu sudah saya sampaikan di video sebelumnya, nanti Bapak Ibu mengisi di laman ini terkait dengan daftar riwayat hidup. Selesai semuanya Bapak Ibu tinggal print. Kemudian Bapak Ibu tanda tangani menggunakan materai 10.000. Kemudian Bapak Ibu semuanya scan dan upload lagi gitu ya. Nanti diunggah lagi Bapak Ibu ya di akun Bapak Ibu semua. Kemudian surat pernyataan 5 poin yang telah ditandatangani sendiri, kemudian dibubuhi materai 10.000 sesuai dengan format terlampir. Jadi formatnya ada di buku ini Bapak Ibu ya. Kemudian di sini ada SKCK. SKCK ini biasanya Bapak Ibu diterbitkan oleh Polres masing-masing. Silakan Bapak Ibu kalau yang belum punya mengurus dari sekarang ya. Kemudian di sini ada yang G. G ini adalah surat keterangan sehat jasmani rohani dari dokter yang berstatus pegawai negeri. Kemudian dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah yang dibuat dan ditetapkan paling kurang bulan Januari 2024. Silakan ini Bapak Ibu jangan sampai habis masa ini ya surat keterangan sehat jasmaninya. Yang jelas surat keterangan sehat ini, sehat jasmani rohani ini dari dokter puskesmas, dari dokter rumah sakit daerah. Biasanya di daerah kami ada RSUD, namanya Rumah Sakit Umum Daerah. Nah, di situ Bapak Ibu semuanya bisa membuat surat keterangan sehat jasmani. Kemudian ada lagi surat keterangan tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkotika dan sebagainya. Ini ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang pada badan atau lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba yang dimaksud. Kemudian ditetapkan paling kurang bulan Januari 2024. Jadi Bapak Ibu, untuk keterangan sehat, kemudian untuk keterangan tidak mengkonsumsi narkotika dan yang lainnya, ini bisa dibuat di RSUD Bapak Ibu ya semua, di RSUD atau di rumah sakit pemerintah, dokternya dokter pemerintah. Silakan oleh Bapak Ibu dibuatkan, diurus dari sekarang. Nah, kalau ini bisa di rumah sakit, ini pun bisa di rumah sakit. Kemudian ini juga bisa di badan yang berwenang untuk menangani hal itu. Jadi Bapak Ibu silakan berkasnya disiapkan dari sekarang. Jangan sampai ketika Bapak Ibu membuka akun SSSN kemudian mengisi daftar riwayat hidup ternyata berkasnya belum disiapkan. Pokoknya persiapkan dari sekarang supaya nanti Bapak Ibu tidak bolak-balik lagi, langsung fokus mengisi daftar riwayat hidup ini. Kemudian apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana pada angka 4, peserta dinyatakan lulus seleksi tidak mengisi daftar hidup atau tidak memenuhi atau melengkapi dokumen-dokumen yang dimaksud pada angka 5 ini, maka yang bersangkutan dianggap tidak memenuhi syarat atau dianggap mengundurkan diri. Nah, ini Bapak Ibu, makanya persiapkan berkas dari sekarang, jangan sampai Bapak Ibu tidak selesai mengisi daftar hidup karena berkasnya oleh Bapak itu tidak disiapkan sehingga Bapak Ibu dianggap mengundurkan diri ya. Jadi pokoknya persiapkan dari sekarang.
Kemudian yang poin ketujuh, apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus namun memilih untuk mengundurkan diri, silakan Bapak Ibu mengunggah surat pengunduran diri yang telah ditandatangani dan dibubuhi oleh materai 10.000. Formatnya sudah ada terlampir Bapak Ibu ya. Tapi ini kan sayang Bapak Ibu, kita sudah berjuang, sudah berdarah-darah untuk menggapai cita-cita kita lolos P3K tahun 2023 ini, dinyatakan lolos malah Bapak Ibu mengundurkan diri. Kecuali mungkin ada alasan tertentu yang mungkin tidak bisa disampaikan atau tidak bisa mengikuti hal ini gitu ya. Pokoknya poin 7 ini jangan dihindari lah, jangan sampai kita mengundurkan diri, atau mungkin ada alasan khusus itu enggak, silakan. Nah, ini Bapak Ibu, dalam hal peserta yang sudah dinyatakan lulus dan mendapatkan persetujuan nomor induk P3K kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi, boleh melamar pada tidak boleh melamar lagi. Nah, ini Bapak Ibu nih. Nah, ini makanya Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu sudah dinyatakan lulus, kemudian sudah mendapatkan persetujuan nomor induk P3K, kemudian mengundurkan diri, maka Bapak Ibu dapat sanksi. Apa sanksinya? Bapak Ibu tidak boleh lagi melamar penerimaan P3K untuk satu periode berikutnya. Jadi Bapak Ibu gini, kan banyak nih sudah lulus, sudah mengisi di DRH, kemudian diajukan NIP-nya, ternyata mundur. Nah, makanya akan di blacklist ya, akan diberikan sanksi. Makanya jangan sampai seperti itu. Dimanapun ditempatkan, kita ikuti saja dulu ya. Kemudian apabila di kemudian hari peserta terbukti memberikan data yang tidak sesuai dengan fakta atau melakukan manipulasi data, maka kelulusan yang bersangkutan dinyatakan batal, atau yang bersangkutan diberhentikan sebagai CPPPK atau P3K. Yang 10, keputusan panitia bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. Yang 11 ini Bapak Ibu, bagi seluruh peserta agar selalu memantau nih Bapak Ibu, silakan buka secara berkala akun-akun proses pelaksanaan seleksi CPPK Kementerian Agama ini melalui laman ini Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu, pokoknya dibuka laman ini secara berkala, dilihat perkembangannya atau di media sosialnya Kementerian Agama ya. Nah, Bapak Ibu, pengumuman ini diterbitkan Jakarta 29 Desember tahun 2023 ya. Jadi baru keluar nih. Kemarin kan masih bertanya-tanya, mana nih Pak informasi untuk teknis di Kemenag. Nah, ini sudah ada pengumumannya Bapak Ibu resmi. Kemudian link untuk unduh nama-nama Bapak Ibu semuanya ada di deskripsi channel ini ya, atau video ini. Nah, kemudian ini ada lampirannya Bapak Ibu. Nah, ini adalah surat pernyataan Bapak Ibu. Ini lampirannya. Ini surat pernyataan apa Bapak Ibu? Ini adalah surat pernyataan 5 poin ya. Ini ada 5 poin. Silahkan oleh Bapak Ibu nanti diunduh, kemudian dibubuhi materai dan ditandatangani tentunya ya. Kemudian kalau misalkan mengundurkan diri, di sini ada surat permohonan pengunduran diri dari P3K ini ya. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu yang sudah bertanya-tanya terkait dengan seleksi P3K untuk Kementerian Agama. Ini sudah dirilis. Kemudian nanti silahkan bisa diunduh linknya di deskripsi video ini. Kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan apabila yang sekarang tidak keterima, belum dapat rezekinya, mudah-mudahan nanti berikan kelimpahan rezeki di tahun 2024 atau diseleksi P3K tahun berikutnya. Kemudian bagi Bapak Ibu yang sudah lulus, selamat. Kemudian persiapkan data dirinya, berkas-berkasnya untuk upload di daftar riwayat hidup. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sukses selalu, berkah selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.